Shalom, selamat hadir kembali di pendalaman ajaran. Pada hari ini secara khusus saya nggak sendirian nih Bapak Ibu. Hari ini saya bersama dengan rekan saya, ini namanya Ganda. Halo semuanya, selamat datang di pendalaman ajaran GKI Reset ya. Ya, oke. Hari ini kita mau ngebahas tentang apa sih Kak? Tema kita pada hari ini tuh apa sih? Yang kita mau bahas hari ini tuh ngomongin tentang nubuatan baru di luar Alkitab. Oh, nubuatan baru yang di luar Alkitab, maksudnya yang ada di zaman sekarang atau apa gitu ya Kak ya? Iya betul, jadi kita bakal bahas tentang ada nggak sih atau masih ada nggak sih di zaman sekarang ini nubuatan-nubuatan seperti yang tertulis di Alkitab kayak gitu. Oke, kayaknya asik ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi sebelum kita mau ngebahas tema ini lebih dalam lagi, kita mau doa dulu ya Kak ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Engkau berikan kesempatan untuk boleh menonton pendalaman ajaran ya Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami, tapi ini semua karena rencana Tuhan untuk kami boleh sama-sama belajar tentang tema hari ini ya Tuhan. Sertai kami yang akan menonton, sertai juga kami yang akan membawakan acara ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, makasih ya udah hadir pada hari ini di pendalaman ajaran. Langsung aja ya, kenapa sih kok topik ini tuh penting gitu ya? Nubuatan di luar Alkitab tuh kenapa sih kok penting dibahas pada hari ini? Oke, jadi waktu kita bahas tentang nubuat di luar dari Alkitab begitu ya, sebenarnya ini kan bukan hanya sekadar isu teologi ya Kak Gita ya, tapi ini adalah satu isu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan topik ini sebenarnya bukan satu isu yang baru, jadi ini klasik gitu, udah disebutkan di Alkitab, sudah terjadi sejak zaman di Alkitab pada saat itu, bahwa ada yang namanya nabi-nabi palsu, ada namanya orang-orang yang melakukan nubuatan tapi mengatasnamakan nama Tuhan kayak gitu. Nah tapi kan apa sih kebaruannya di zaman kita sekarang ini, pertanyaannya gitu. Nah di zaman sekarang ini kalau saya perhatikan ya, itu tuh semakin banyak orang yang melakukan hal ini, dalam artian memakai nama Tuhan untuk menyatakan sesuatu. Dan juga semakin banyak orang yang saya perhatikan juga suka dengan hal-hal yang seperti ini, suka menyaksikan atau mendengarkan orang-orang yang berkata, oh saya mendengar Tuhan berkata begini, oh saya suka mendengar orang-orang yang saya mendapatkan penglihatan seperti ini, kayak begitu. Nah, nggak tahu ya Kak Gita sendiri gimana. Kalau saya sendiri itu sebenarnya udah sejak lama sih melihat dan menyaksikan peristiwa semacam ini ya. Waktu saya remaja itu saya pernah menyaksikan di satu gereja begitu, ada hamba Tuhan yang berkata, saya melihat kehancuran kota ini kayak gitu, atau saya melihat si A ini akan dihukum Tuhan sesegera mungkin, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah klasik seperti itu ya. Atau mungkin kalau zaman sekarang ini nggak tahu ya, di media sosialnya Kak Gita pernah muncul nggak? Kalau di saya itu pernah muncul ada influencer Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan berkata kayak begitu, atau saya mendengar Tuhan berkata, atau yang baru-baru ini saya tuh lihat ada yang menubuatkan katanya perang yang baru-baru ini terjadi itu katanya adalah nubuatan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali kayak begitu. Jadi oh ya, sama satu lagi ya, di zaman sekarang ini tuh kebaruannya adalah sudah ada platformnya gitu loh, media sosial. Jadi nubuatan yang diklaim ini adalah dari Tuhan itu sudah punya wadahnya sendiri untuk bisa viral.
Nggak tahu ya, kalau di saya juga pernah di medsos saya itu muncul, ada influencer Kristen, saya nggak tahu apakah dia ada background teologi atau enggak. Dia itu ngomong begini, "Siapapun yang lihat atau yang menonton video ini, Tuhan berkata bahwa beberapa waktu lagi kamu akan sukses," kayak begitu. Atau, "Siapapun yang menonton video ini, saya melihat bahwa, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan." Jadi, hal-hal semacam ini di zaman sekarang ini kalau, kita orang percaya itu nggak kritis untuk melihat, untuk menilai begitu ya, kita bisa-bisa menganggap bahwa ini adalah suatu kebenaran dan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, seperti itu. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, Alkitab sendiri itu sudah mengingatkan begitu, bahwa memang ada bahaya penyesatan, ada bahaya nabi-nabi palsu. Kita coba baca ya Kak Gita ya. Boleh minta tolong nggak baca dari Matius 24 ayat 23 sampai 25. Mati. Ayat berapa tadi? Ayat 23 ya. 23 sampai 25. Oke. Udah mulai umur, Bos. Mata ini nggak kelihatan ternyata kalau ditaruh. 23 dan 24. 23 sampai 25. Ya. Matius 24 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Pada waktu itu jika seorang berkata kepada kamu, "Lihatlah, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, menarik sekali ya. Kalau kita perhatikan tadi di Matius 24 ini, kalau dilihat secara konteks, Yesus pada saat itu lagi ngomongin tentang ada satu masa di mana masa tersebut adalah masa krisis. Biasa kan kalau orang-orang lagi kesulitan hidup, biasa kan cari bantuan begitu ya, nyari bantuan, nyari satu kepastian kayak begitu. Nah, Yesus bilang di dalam bagian ini bahwa di masa krisis tersebut manusia akan mencari sesuatu hal yang pasti. Mereka akan mencoba mencari kehendak Tuhan. Seperti apa kehendak Tuhan dalam menghadapi keadaan krisis tersebut. Nah, di tengah kondisi yang seperti itulah, maka dikatakan Tuhan Yesus akan ada orang-orang yang mengklaim dirinya punya pengalaman spiritual khusus dengan Tuhan. Ya, tadi dikatakan di sana ya, akan ada yang mengaku bahwa dia itu Mesias, akan ada yang mengaku bahwa dia punya satu pengalaman spiritual khusus dengan Tuhan, yang dia itu tahu secara spesifik apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu kenapa Tuhan Yesus berkata tadi ya, bahwa kalau ada orang yang berkata Mesias ada di sini atau di sana, jangan percaya, kayak begitu. Nah, kalau dipikir-pikir, hal ini tuh juga cukup relate ya dengan konteks kita di Indonesia. Kenapa? Karena kalau saya lihat nih ya, di konteks di Indonesia ini kan kita itu di dalam budaya kita sendiri kan sudah terbiasa ya, atau sudah ada satu budaya atau kepercayaan di mana ada pengalaman-pengalaman, misalnya pengalaman bertemu dengan Tuhan, ya nggak sih? Atau ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan, dipercaya punya kemampuan untuk melihat masa depan, kayak begitu. Jangan jauh-jauh deh ya, misalnya di daerah asal saya deh, orang itu kalau misalnya lagi kesulitan hidup, biasanya datang ke dukun, atau datang ke peramal, atau apalah kayak begitu ya, orang pintar dalam tanda kutip. Atau bahkan kalau di gereja sekalipun ya, kalau jemaat biasanya kan kalau kesulitan hidup begitu datang ke hamba Tuhan, ke pendeta. Tapi kita nggak tahu, biasanya kedatangan mereka itu kan mencari petunjuk dari Tuhan begitu ya. Ya apa ya, menghadapi kondisi seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ada kepercayaan di dalam budaya di Indonesia ini, bahwa orang-orang tertentu itu, let's say di dalam konteks di gereja, hamba Tuhan itu punya satu kedekatan dengan Tuhan sehingga dia mampu untuk menangkap pesan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Jadi dengan konteks yang seperti ini,
di Indonesia itu akan lebih gampang terbuka dengan hal-hal tadi ini ya, mendengar suara Tuhan, dapat penglihatan, akan lebih welcome kayak begitu untuk menerimanya. Hmm. Dan apa namanya? Karena apalagi kalau itu disampaikan oleh seorang figur. Katakan kalau di dalam kekristenan itu hamba Tuhan yang sampaikan. Hmm. Ketika dia lagi ada masalah, oh Tuhan berkata kamu begini, saya melihat penglihatan kamu akan seperti ini. Itu kan jauh lebih apa ya, praktis. Itu kayak lebih mengarahkan ketimbang kita disuruh baca Alkitab, harus nerjemahin dulu, harus ngerti dulu maksudnya apa. Dibanding kalau ada hamba Tuhan yang ngomong, ya tadi itu ya, masalahmu ini apa kata Tuhan kamu harus begini begini begini, seperti itu. Nah, jadinya akhirnya membuat kita, ini di konteks Indonesia ya, pada akhirnya kita sulit gitu loh untuk mengkritisi kalau misalnya ada sesuatu hal yang tadi itu klaim ini berasal dari Tuhan, ini penglihatan ini tuh dari Tuhan. Jadi kita jadinya males mikir gitu, karena bagi kita ya udahlah terima aja, apalagi kan dia adalah seorang figur kayak begitu. Oke, jadi ini kan bukan cuman sekedar peringatan umum gitu ya. Benar, ini bukan peringatan umum. Jadi Matius 24 ini memang pada saat itu disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya ya, kayak begitu. Bahwa memang akan ada bahaya penyesatan, akan ada nabi-nabi palsu. Bahkan Yesus katakan bahwa penyesat-penyesat itu mereka membuat tanda-tanda yang spektakuler, kayak bikin mujizat, supaya apa? Supaya orang percaya akan apa yang disampaikan dia. Tapi hal ini juga relate sama kehidupan kita hari ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus, bahwa kita perlu hati-hati loh sebenarnya, bahkan untuk menanggapi orang-orang yang kelihatan rohani, pengalaman-pengalaman yang kelihatannya spektakuler kayak begitu ya. Banyak orang kan berpikir bahwa kalau pengalamannya itu spektakuler itu tuh datangnya dari Tuhan kayak begitu. Tapi Tuhan Yesus pesan di dalam Matius 24 ini, Yesus berpesan bahwa kita justru harus hati-hati ketika kita menyaksikan pengalaman-pengalaman yang spektakuler, tanda-tanda yang luar biasa itu, karena disitulah penyesatan biasanya terjadi, gitu. Kalau gitu kan dari tadi kita udah ngebahas tentang dunia gitu ya, yang maksudnya kejadian-kejadian menurut dengan orang-orang yang merasa dikasih kepercayaan, kasih karunia sama Tuhan gitu ya. Tapi sebenarnya dasar dari Alkitab tentang nubuat itu apa sih, Kak? Nah, kalau kita bahas tentang nubuat dari Alkitab, kita mesti bahas dulu tentang nabi. Karena nubuat itu disampaikan Tuhan melalui nabi. Jadi nabi ini adalah orang yang menerima nubuat, di mana dia itu adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk menerima pesan dari Tuhan, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat cara-cara tertentu lah kayak begitu ya, mendengar Tuhan secara langsung. Jadi ketika seorang nabi di dalam Alkitab mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan, nabi itu menyampaikan pesan itu bukan dari statement atau opininya pribadi gitu, tetapi itu memang berasal dari Tuhan. Nah, karena itu berasal dari Tuhan, itu berarti apa yang disampaikan oleh nabi itu berotoritas dong, punya kuasa dong, kayak begitu. Itu sesuatu hal yang benar dong, karena disampaikan oleh Tuhan. Dan tujuannya itu jelas, yaitu untuk mengetahui kehendak Tuhan untuk keselamatan umat Tuhan. Jadi dari sini kalau saya mungkin bisa simpulkan begitu ya, nubuat di dalam Alkitab itu adalah suatu pesan yang punya otoritas, yang berkuasa, yang disampaikan Tuhan kepada seorang nabi secara khusus, yang isinya itu untuk menyampaikan sesuatu yang adalah kehendak Tuhan mengenai keselamatan umat Tuhan, seperti itu. Berarti ini tuh ada hubungannya gitu ya sama penyataan Allah. Iya betul. Jadi kalau kita ngomongin tentang nubuat itu kan salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya ya. Nah jadi di dalam teologi itu ada istilah wahyu. Wahyu itu istilah untuk penyataan Allah. Jadi di dalam dunia teologi itu ada dua wahyu atau cara Allah menyatakan dirinya. Itu yang pertama ada namanya wahyu umum. Itu bisa diakses atau semua orang bisa melihat Allah
melalui wahyu umum. Contohnya itu alam semesta. Lewat alam semesta semua orang bisa melihat bahwa oh Tuhan itu ada. Atau jadi kayak juga semua menyeluruh gitu ya. ya, terus juga hukum-hukum moral. Jadi kayak kok bisa sih ada hati nurani, kok bisa sih ada hukum-hukum kebaikan. Nah, siapa sih yang membuat ini, dari mana sih asalnya semuanya. Nah, melalui hukum-hukum moral ini orang akan mengenal oh ternyata ada loh satu pribadi yang lebih besar dari semuanya yang membuat sudah ada hukum-hukum moral sejak dulunya. Nah, itu wahyu umum, dan wahyu umum ini bisa diakses oleh semua orang. Nah, yang kedua itu wahyu khusus. Wahyu khusus itu adalah penyataan Allah atau bagaimana Allah menyatakan dirinya tapi hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Kayak gitu. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah, wahyu khusus ini kalau di dalam dunia teologi itu bisa melalui para rasul atau para nabi Allah menyatakan dirinya. Yang kedua melalui Kristus, Tuhan Yesus, dan yang ketiga itu melalui Alkitab. Nah, kita coba baca ya Kak Gita dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 untuk memahami hal ini. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oke. Nah, kalau tadi baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 ini sebenarnya jelas sekali ya, dikatakan di sana dulu ini kapan sih? Ini tuh refer kepada zaman perjanjian lama kayak begitu. Jadi dulu di zaman perjanjian lama Allah itu menyatakan dirinya melalui para nabi. Tapi dikatakan kemudian sekarang itu kapan sih? Sekarang di dalam konteks Ibrani itu refer kepada zaman di mana para penerima surat ini membaca surat itu. Tapi juga sampai sekarang kayak begitu. Jadi zaman sekarang Allah itu menyatakan dirinya itu bukan lagi lewat para nabi tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini loh yang tadi kita bahas tentang wahyu khusus, bahwa dulu sebelum Kristus hadir, cara Allah menyatakan dirinya itu melalui para nabi. Kalau di zaman perjanjian baru melalui kesaksian para rasul. Tapi waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, kita itu bisa mengenal dan melihat Allah itu secara utuh. Karena semua kehidupan Tuhan Yesus itu adalah wujud dari Allah menyatakan dirinya. Kayak begitu. Nah, ini lebih jelas ya kalau kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-18. Minta tolong Kak Gita coba baca lagi ya. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak Allah Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya, jelas ya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi Yesus Kristus dikatakan anak tunggal Allah, Dialah yang menyatakan tentang Allah itu. Jadi tidak ada penyataan yang lebih tinggi dibanding dari Tuhan Yesus. Kalau kayak gitu gimana nih tentang Alkitab ini? Oh iya, berarti kan ini wahyu yang ketiga begitu ya, wahyu khusus yang ketiga Alkitab. Nah, kalau kita bahas tentang Alkitab ini adalah wahyu khusus yang sudah dituliskan kayak begitu. Di dalam, coba kita baca ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Minta tolong Kak kita baca lagi ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius. Udah lama nih Bapak Ibu saya nggak baca Alkitab pakai yang ini Bapak Ibu. Biasa pakai itu ya. Pakai handphone. Jadi ini kalau Alkitab. ini 2 Timotius berapa? 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau perhatikan ayat itu kan dikatakan ya, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan itu apa ya maksudnya?
Kayak dikasih pengertian gitu ya? Dikasih pengertian. Mhm. Nah, menarik ya. Mhm. Diilhamkan ini kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu literalnya itu dinafaskan oleh Allah. Maksudnya apa nih dinafaskan oleh Allah? Kan makin bingung ya. Nah, maksudnya itu gini loh, waktu Alkitab kita ini ditulis oleh penulis Alkitabnya, kan itu banyak ya penulis yang ke-66 kitab itu. Nah, Roh Kudus yang membimbing penulis Alkitab itu, sehingga waktu dia menuliskan itu, dia memang menuliskannya dengan gaya bahasanya sendiri, tapi dia di bawah kontrol Roh Kudus. Jadi dituntun, dibimbing Roh Kudus, sehingga Alkitab kita ini itu tidak mengandung kesalahan. Kenapa? Karena dibimbing oleh Roh Kudus. Dan Alkitab kita ini adalah nafas atau atas bimbingan dari Roh Kudus itu sendiri. Makanya Alkitab kita ini berotoritas seperti itu ya. Nah, jadi firman yang diucapkan oleh para nabi, kemudian yang diucapkan oleh Yesus juga, itu sama otoritasnya dengan Alkitab yang kita baca hari ini. Jadi waktu diucapkan nabi, waktu Tuhan Yesus mengucapkannya lalu dituliskan di Alkitab, itu sama otoritasnya. Itu semua adalah firman Tuhan, firman yang dituntun penulisannya oleh Roh Kudus. Sehingga kita ketika kita memperhatikan hal ini ya, kita sekarang sadar bahwa di zaman sekarang ini kita sebagai orang percaya harusnya udah gak kekurangan penyataan Allah lagi gak sih? Karena kan Tuhan sudah menyatakan dirinya ya, lewat para nabi, lewat para rasul, secara sempurna melalui Tuhan Yesus, bahkan dikaryakan oleh Roh Kudus untuk para penulis Alkitab itu menulis Alkitab, sehingga hari ini kita punya Alkitab kita, dan ini adalah dasar kehidupan iman kita. Oh, jadi kayak gitu ya. Tapi masih ada nggak sih nubuat di zaman sekarang itu? Kan di Alkitab kan banyak nih catatan-catatan nubuat-nubuat itu nih. Nah, kalau yang di zaman sekarang tuh masih ada nggak sih? Oke, ini dia pertanyaan apa ya, krusialnya begitu ya. Saya akan menjawab begini sih. Kalau nubuat yang dimaksud itu dalam artian firman Tuhan yang tidak mengandung kesalahan, dan itu langsung disampaikan Tuhan kepada seseorang, dan itu adalah sesuatu hal yang pasti benar, itu sudah nggak ada lagi. Kenapa? Kan gitu ya pertanyaannya. Kenapa kok udah nggak ada gitu kan ya? Karena memang sekali lagi wahyu atau penyataan Allah itu sudah lengkap ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia, dan semuanya itu sudah dituliskan juga secara berotoritas itu di dalam Alkitab. Jadi kalau hari ini tuh ada yang mengklaim bahwa dirinya itu mendapatkan penglihatan, mendengar suara dari Tuhan kayak begitu ya, maka pertanyaannya adalah siapa yang berani menjamin bahwa itu memang berasal dari Tuhan? Apa standarnya sehingga kamu yakin bahwa pengalaman kamu mendengar dan menyaksikan penglihatan itu adalah memang berasal dari Tuhan? Dan kalau kita tadi lihat di dalam Alkitab, ketika nubuat itu diberikan, itu kan tujuannya untuk menyatakan pekerjaan Tuhan dan kehendaknya ya. Maka sekarang pertanyaannya, ketika seseorang mengklaim dirinya mendapatkan nubuat atau penglihatan atau pengalaman mendengar suara Tuhan, maka pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang kamu klaim itu bertujuan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu sih. Nah, itu kan udah point of view itu tadi ya. Kalau point of view dari GKI sendiri nih, dari gereja gitu ya, spesifik gereja ya, nggak harus GKI, tapi bagaimana gereja itu menanggapi tentang nubuat-nubuat ini? Iya, karena kita dalam konteks kita bergereja begitu ya di ini di GKI, kalau refer kepada tata gereja dan tata laksana dari GKI itu, di sana jelas dikatakan bahwa gereja GKI sendiri itu menerima atau tidak menolak yang namanya nubuatan.
karena Hmm. nubuatan itu sendiri dituliskan di dalam Alkitab. Tapi ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa nubuatan itu adalah ciri kenabian. Maksudnya apa sih ciri kenabian? Artinya nubuatan itu hanya disampaikan khusus hanya kepada nabi yang Hmm. dipilih oleh Tuhan, kayak gitu. Bukan kepada semua orang, karena di zaman sekarang kan kayaknya semua orang gitu loh Ya, bisa melakukan merasa hal gitu ya. tersebut, iya Hmm. gitu. Nah, selain itu di dalam tagarnya GKI itu juga menegaskan bahwa nubuat itu harus terikat pada Alkitab dan harus bertujuan untuk keselamatan umat dan juga kerajaan Allah. Jadi kalau nubuat yang disampaikan oleh orang-orang tertentu yang mengklaim bahwa itu berasal dari Tuhan, tapi itu tidak ada kaitannya dengan kebenaran Alkitab, tidak ada juga kaitannya dengan keselamatan dan juga pekerjaan Tuhan, maka kalau di tagar GKI itu dikatakan itu tidak lebih dari sekedar imajinasi dan juga sugesti. Dan kalau misalnya ada orang yang klaim bahwa pengalamannya itu berasal dari Tuhan, tapi terbukti itu adalah untuk kepentingannya sendiri, maka itu tidak bisa disebut nubuat. Hmm. Jadi kayak enggak nerima nubuat-nubuat yang klaim-klaim pribadi gitu ya. Gitu. Sesuai sama yang Alkitab omong kayak gitu ya. Betul. Kalau misalnya kita ngedengar klaim kayak gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi praktisnya begitu ya. Jadi misalnya kita kayak lihat ada seorang yang ngomong, oh aku mendengar suara Tuhan, apa yang kita lakukan gitu ya. Oke, mungkin ada dua ya. Setidaknya ada dua yang mungkin kita perlu lakukan. Yang pertama itu adalah kita perlu menguji, dan mengujinya itu dengan Alkitab. Gitu ya. Jadi tolak ukurnya itu selalu Alkitab. Kalau apa yang disampaikan oleh seseorang itu, klaimnya itu bertentangan dengan Alkitab, maka itu udah pasti bukan nubuat. Contoh. Kan ada aja ya yang menyatakan, akhir zaman akan terjadi tahun sekian. Kan udah beberapa kali kayak gitu film ya. 2012 Iya, itu ya. gitu. Tapi ini udah 2026. Iya, betul. Kiamat gitu ya. Betul. Nah, misalnya ada yang menyatakan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa sih kata Alkitab tentang akhir zaman atau ya kiamat kayak begitu. Di Alkitab sendiri kan ada nggak teks yang mengatakan secara spesifik bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali atau hari kiamat itu akan terjadi di waktu yang spesifik, ada nggak? Ada nggak ya? Nggak ada, karena justru Tuhan Yesus ngomong gini loh, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua. Justru Tuhan Yesus mengingatkan bahwa yang terpenting itu bukan kapan waktunya, tapi kita siap apa enggak. Kalau yang terpenting itu kapan waktunya, kan kita sebagai manusia pasti kayak ya udahlah nanti dulu aja bertobat. Ya udahlah nanti dulu aja mendekatkan diri pada Tuhan. Itu kalau kita tahu waktu itu masih sekian tahun lagi gitu. Tapi Tuhan Yesus menekankan bahwa yang terpenting itu kamu nggak perlu tahu waktunya, tapi kamu berjaga-jaga dan bersiap kapanpun Tuhan bisa datang, kayak gitu. Jadi itu tuh kita uji dengan Alkitab klaim-klaim tersebut. Yang kedua, kita mesti lihat fokus dari klaim tersebut apa. Apakah itu tadi itu ya untuk keselamatan atau untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, atau itu fokusnya untuk kepentingan pribadi. Contoh beberapa, saya nggak mau sebut itu nubuat ya, tapi lebih ke ramalan gitu loh. Di influencer tertentu yang Kristen khususnya, kayak siapapun yang menonton ini jodohmu akan datang sekian waktu lagi, misalnya kayak begitu. Nah itu kan udah jelas ya, bukan untuk kepentingan keselamatan, apalagi untuk pekerjaan Allah kayak begitu. Nah jadi klaim-klaim semacam itu yang motivasinya bukan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk keselamatan umat, tapi lebih kepada hal-hal duniawi, itu bukan nubuat kayak gitu. Kalau misalnya kita percaya sama jodohmu datang 5 hari lagi, kira-kira orang gimana ya? Iya, kalau betul. Maksudnya dia nggak, maksudnya percaya makan mentah-mentah gitu tuh gimana gitu ya? Iya. Kalau udah kayak gitu kan berarti kan kita harus punya sikap nih. Bener. Harus ngambil, ini benar atau salah ya, harus gitu. Kalau menurut Ganda gimana? Kita perlu bersikap yang kayak apa? Oke, sikap kita itu yang pertama ya,
Itu kita waktu kita, mendapat atau menyaksikan atau mendengar begitu ya klaim-klaim semacam itu, nubuat-nubuat yang di luar dari Alkitab, yang pertama kita itu perlu menguji segala sesuatu, dan itu firman Tuhan juga katakan ya dalam 2 Tesalonika, ujilah segala sesuatu. Jadi kita harus membiasakan diri kita ini berpikir kritis, enggak menerima segala sesuatu itu dengan mentah-mentah kayak tadi Kak Gita bilang, tapi harus belajar untuk mengkritisi kayak begitu ya. Dengan tadi itu cara mengujinya, uji pakai Alkitab, uji fokusnya itu gimana. Dunia atau untuk Ya, itu. betul. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Tuhan dan hal-hal yang berbau penglihatan masuk ke dalam dunia roh apa segala macamnya, itu perlu kita kritisi dulu kayak begitu. Yang kedua, sikap kita adalah kita harus mencintai firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mencintai firman Tuhan ya, itu berarti kan kita mau meletakkan dan menaruh diri kita itu di atas perkataan Tuhan. Kayak gitu. Karena firman Tuhan itu tadi waktu kita baca di 2 Timotius katanya kan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu tuh fungsinya firman Tuhan, dan menarik di ayat 17 kemudian dikatakan bahwa ketika kita mencintai firman Tuhan itu, maka kita itu sedang diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik. Jadi waktu kita mencintai firman Tuhan, kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk mengenal apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Seperti itu. Oke, jadi kita mesti tegas gitu ya. Kita nggak bisa nelen mentah-mentah, tapi kita mau koreksi lagi kira-kira ini tuh sesuai nggak sih sama firman Tuhan. Betul. Selain itu kita juga mau mengingat terus Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi nggak bisa langsung kayak ya udah aku denger, aku lakuin pasti bener gitu ya. Betul, betul. Oke, kalau udah kayak gini Ganda, ada nggak sih pesan-pesan untuk para penonton gitu ya? Apa sih yang harus lakukan, atau bagaimana harus bersikap, atau apapun yang jadi penekanan di tema pada hari ini? Oke, closing statement lah ya, kayak begitu. Oke, jadi untuk setiap kita yang menyaksikan pendalaman ajaran yang sesi ini, kalau kita mau merangkum apa yang kita bahas dari tadi sampai sekarang, maka sebenarnya ada satu hal yang kita perlu sadari, bahwa sebenarnya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang diam, tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah menyatakan dirinya melalui para rasul, melalui para nabi, melalui Yesus Kristus, kesempurnaan penyataan Allah, dan juga kita sudah mempunyai Alkitab kita. Sehingga persoalan kita hari ini seperti yang saya tadi katakan, kita bukan lagi kekurangan penyataan Tuhan, tetapi yang perlu kita gumulkan adalah apakah kita mau serius untuk mendengarkan apa yang sudah dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab, daripada berusaha untuk mencari suara-suara yang baru yang dari orang-orang yang mengklaim bahwa itu berasal dari Tuhan. Maka pertanyaan refleksi untuk kita adalah, apakah kita lebih tertarik untuk mendengarkan hal-hal yang mungkin itu sifatnya emosional, itu lebih instan dan mendirect kita untuk melakukan sesuatu, atau kita lebih tertarik untuk mendengarkan apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya kepada kita. Karena menurut saya ya, orang yang memiliki kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak dia mendengar suara Tuhan, tapi seberapa tekun dan setia dia melakukan apa yang sudah difirmankan Tuhan melalui Alkitab. Oh, panjang tapi ngena gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita udah ada di penghujung acara pendalaman ajaran pada hari ini. Sebelum kita closing gitu Bapak Ibu, kita mau menggumulkan ini bersama-sama, boleh nggak Kak kalau doain kita? Boleh, oke. Mari sekalian kita closing ya, Siap. doa tutup ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang sudah menyatakan diri-Mu di dalam sejarah melalui para nabi, para rasul, secara sempurna melalui kehadiran Kristus, dan Roh Kudus telah mengkaryakan melalui para penulis Alkitab. Kami
bersyukur untuk semua penyataan-Mu dalam kehidupan kami. Maka ajar kami Tuhan untuk meletakkan hidup kami di atas dasar firman Tuhan saja. Ketika ada klaim-klaim yang mengatasnamakan Tuhan di dalam perjalanan iman kami mohon Tuhan bahwa kami untuk sungguh-sungguh mau menguji, memikirkannya dengan sungguh-sungguh, dan melihat apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau hanya opini pribadi saja. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus terus memampukan kami untuk senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk pendalaman ajaran pada sesi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Ganda udah sama-sama ngisi tema kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di episode pendalaman ajaran berikutnya. Oh iya, buat teman-teman atau Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau ide untuk pendalaman ajaran, boleh banget tulis langsung aja di kolom komentar, nanti kami baca dan kami akan respon begitu ya. Thank you Kak Ganda. Thank you, Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.